sudah bersama narasumber dari Sinau Farm. Mungkin alangkah baiknya kita sebelum masuk ke materi, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak. Oke, boleh. Nama saya Muhammad Azhari. Saya kerja di Dinas Pertanian Kota Metro, tepatnya di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Beliau ini dulu juga merupakan salah satu alumni dari peternakan Universitas Lampung ya. Pada tahun berapa Pak? Saya masuk 2004, 2004. di 3 Keswan. Di D3 Iswan. Nah, mungkin kita langsung masuk ke materi saja ya Pak. Oke. Mungkin poin pertama, apa yang menjadikan motivasi Bapak untuk beternak kambing? Oh, peternak kambing. Karena dari dulu kita anak kecil pasti ngarit ya Mas. Jadi kita emang senangan dengan kambing. Terus saya lihat bur ini potensi dagingnya ada lebih banyak. Dengan disilangkan dengan berat gede itu bisa sampai 150 kilo. Jadi saya lebih tertarik dengan kambing bur karena potensi daging dan emang kambing asli berdaging yang nantinya kedepannya emang asli bur. Oke, berarti emang ini murni dari motivasi kemauan sendiri? Iya, motivasi dari kita sendiri Mas. Dulu awal-awalnya ya hanya iseng-iseng, terus akhirnya oh begini aslinya bur. Dulu kan awalnya beli dari Santori, akhirnya import dari Australia. Iya. Dulu beli dari Santori? Ya, awalnya beli dari Santori. Dulu beli dari Santori berapa ekor Pak? Dulu beli 3, beli 5, tapi masih dijual. Yang masih cari untung, akhirnya lama-kelamaan import sendiri dari Australia sama kawan-kawan. Ada asosiasi IGBBA itu ada. Sebenarnya gimana sih Pak cara kita untuk nge-breeding si kambing bur ini, kira-kira sulit nggak untuk di wilayah seperti kita? Untuk wilayah Lampung sebenarnya bur ini lebih enak Mas ya. Karena bur sendiri itu kan artinya petani. Emang kambing bur ini aslinya kan dari Afrika. Emang kambing ini emang kambing panas, jadinya untuk di Indonesia sangat gampang. Makanannya pun apa aja bisa dan gampang, nggak susah. Lebih enak kambing bur ketimbang Jawa Randu ataupun kambing lainnya. Dari segi pertambahan bobot tubuh bisa 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipatnya dari kambing-kambing biasa gitu. Mungkin kita juga pengen tahu nih Pak, gimana sih cara memilih kambing bur yang baik dari segi genetik ataupun fisiknya ini Pak? Oh, dari segi genetik atau fisik boleh sih Mas ditampilkan, lihat cek atau lewat si Pasifika boleh. Nih. Ya kambing bur ini nggak terlalu tinggi emang. Nih si cek ini kan harganya agak keren nih Mas, ini 100 jutaan. Jadi cek ini posturnya dia tebal, pantat itu vaginal Mas ya, dada depan itu dia lebar. Iya, dada depan, terus perawakan antara perut dan perut dengan dada itu nggak terlalu jauh Mas, dia tetap lebar. Terus tanduk dia juga nggak terlalu melengkung keluar, telinga nggak terlalu panjang lebih dari mulut kan Mas dia cek ini. Terus kaki-kaki dia lebih besar, warna juga bulu mengkilat ya Mas pastinya. Rata-rata yang kita cari kan seperti itu. Untuk pejantan yang pasti berancah kalau orang Jawa ya, dia ngawinnya pintar gitu. Walaupun harganya setara dengan sapi 1 ton. Mungkin setelah memiliki genetik, mungkin karena kan ini namanya kambing impor dari luar. Nah, ada nggak Pak permasalahan-permasalahan awal yang mungkin bisa jadi faktor penurunan kualitas dari si kambing bur ini ketika pemeliharaan awal? Oke, kalau dulu import rata-rata diadaptasi pakan dulu ya Mas. Biasanya kalau betina birahinya normal, kalau jantan rata-rata birahinya yang turun. Karena kan rata-rata kita kan ekspedisinya lewat pesawat ya, jadi rata-rata diimplan. Kita harus nunggu implannya hilang. Kalau betina sama betina kan dicampur dia nggak masalah, nggak harus diimplan. Kalau jantan sama jantan masih beradu. Nah, untuk nunggu implan itu hilang, untuk rasa birahinya itu tumbuh biasanya. Kalau itu kita biasanya pakai obat-obatan alami ya Mas. Kita bisa pakai telur ataupun daun putri malu dan lainnya, atau pakai zinc. Kita sekarang ketemu baru ini pakai zinc. Ada zinc yang untuk mempercepat birahi, jadinya dia cepat birahi lagi untuk menghilangkan itunya implan, efek implan dari perjalanan. Jadi memang itu terkait dengan siklus reproduksi. Nah, siklus reproduksi dari sana. Oke,
Mungkin kalau di Sinofarm ini Pak, gimana sih cara memanajemen si kambing bur ini, dan juga gimana caranya dia memanajemen siklus reproduksinya? Apakah normalnya berapa kali itu mungkin Bapak? Oke. Kalau di Australia sendiri sebenarnya kan mereka dipacu hanya untuk 1 kali setahun ya Mas. Ya. Kalau di Indonesia rata-rata maunya setahun 2 kali. Nah kalau untuk setahun 2 kali paling kita ya pasti vitaminnya yang cukup ya Mas. Setelah dia beranak, anak 3 sampai 4 bulan udah mulai kita picu. Kita dekatkan dengan pejantan. Selain itu juga makanannya seperti kayak kecambah, kayak kita kasih daun kelor. Dan jelas vitaminnya. Terus setelah itu kita juga suntik dengan ADE, vitamin ADE, jadinya birahinya cepat tumbuh lagi. Jadi setahun bisa siklus untuk 2 kali beranak. Ya kita bisa lihat nanti dari kambing yang ada di sini itu super ya, dilihat dari bentukannya. Nah sebenarnya rahasianya itu pakan apa sih Pak yang diberikan pada kambing? Oh, untuk pakan sebenarnya sama aja sih Mas. Mau rumput kita bisa pakai pacong, bisa pakai apa aja, yang pasti ya Mas, nutrisinya kita harus ketemu. Dalam artian taruhlah ringnya di 15% protein ya. Kalau kita biasa pakai onggok, kita pakai bungil kopra, kita pakai SBM, kita pakai lagi bungil sawit, daun singkong, sama tepung jagung. Kalau bisa sih lebih bagusnya jagung Mas. Kayak kita mencontoh yang di Australia, jagung itu dipanen hanya untuk pakan ternak. Jadinya kita ngurangin pemberian konsentratnya biar agak rendah. Justru konsentratnya ya Pak? Iya, konsentratnya bisa agak kurangin. Kalau kita proteinnya nggak terlalu tinggi di hijauannya, pasti kita nambah protein yang di pakan pasti agak lebih. Ya ini mungkin bisa jadi solusi buat peternak-peternak yang lain juga, karena kan peternak rakyat yang biasanya kita hanya tahunya konsentrat ini buat tinggi protein, jadi mungkin aja nih Pak, nggak fokus ke yang lain-lainnya. Jadi ya mungkin itu bisa jadi solusi buat peternak rakyat lain. Nah, selama pemeliharaan ini mungkin pernah nggak sih Pak, karena ini kan di sini kambing-kambingnya super, ada nggak kasus penyakit yang pernah terjadi? Kasus penyakit yang pernah terjadi ya? Ya. Pernah Mas. Kita dulu awal piara itu full blood import, itu pernah ngalamin kematian. Kita import terus nggak birahi, terus kita tukar sama kawan. Itu kita bawa pulang, birahinya normal. Nggak taunya waktu itu kita sempat telat pakan, dikasih daun nangka yang silangan dengan cempedak, ya ternyata bermasalah. Akhirnya itu mati. Itu kita sempat kerugian 40.500.000 jantan, satu jantan. Akhirnya cara menanganinya itu gimana Pak? Untuk menangani kerugian, kita alhamdulillah waktu itu betina kita yang saat itu beranak 3 Mas. Beranak 3, anak-anaknya umur setahun kita jual laku 65 juta. Jadi masih ketutup dari induk-indukan yang beranak. Jadi kalau peternak jangan takut, namanya kita bisnis, tetap ada halangan, tantangan, tapi tetap harus jalan. Tetap di depan mata. Kita harus tetap berjuang. Iya, tetap berjuang. Oke Pak. Sebenarnya pakan ini balik lagi ke pakan ya Pak. Soal pakan. Pakan itu yang digunakan imbangannya di sini ya untuk kambing bur itu berapa persen? Oh, kita pakai. Oke, hijauan kita pakainya 50% Mas. Hijauan 50%, kayak daun singkong itu kita 50%. Onggoknya itu 30%, proteinnya 20%. Jadi onggoknya itu 30 dalam 1 ton gitu ya. 500 kilo daun singkong, 300 kilo onggok, 200 kilonya campuran antara bungil kopra dan bungil sawit. Jadi itu memang sebagian besar memang pakannya itu sumber dayanya memang yang bisa kita dapatkan dari lingkungan. Iya, cuman yang beli hanya kopra sama sawit aja. Nah mungkin di Sinofarm ini udah ada belum Pak kayak semacam recording yang memantau manajemen perkandangan ini selama dari awal sampai saat ini? Kita recordingnya belum ada ya Mas, tapi yang jelas karena kita trennya kan masih breeding ya Mas. Iya. Jadi tren kita rata-rata anak-anakannya terjual. Kalau masalah protein dan pakannya kita selalu pantau sih Mas. Ketika bulunya nggak mengkilat, terus bulunya itu pasti kita proteinnya kurang, kita tambah lagi. Pasti ada masalah di proteinnya gitu. Mungkin kita pengen tahu bagaimana sih ciri-ciri kambing yang full blood sama yang masih F1 kan Pak? Oh, oke Mas.
Ini kita Cek junior nih, ini cek junior nih full blood. Ini anak CP ini juga full blood, boleh mas kita berbalik ke sini nih. Ini full blood anakan, usia 1 bulan nih. Baik, ini namanya. Naik sini. Diam, diam. Ini full blood ya mas. Dia lebih tebal. Secara bodi dia lebih tebal. Diam. Apa kamunya? Iya, bentar bang. Yang jelas lebih tebal mas. Dada ini dia lebih tebal. Atau terus dia corak warna dia lebih pekat. Nih dada ini lebih tebal. Nih dari sininya juga bagus. Bulunya juga bagus. Ini yang full blood. Kalau yang mau F1 dia cuma gini nih mas nih. Biasanya rata-rata warnanya masih pala hitam. Nih seperti ini nih mas, masih pala hitam ya. Kepalanya masih hitam. Ini usianya udah ada hampir 3 bulan. Data ekstra ya. Ini mas. Ini rata-rata warnanya masih 50% pur, 50% Jawa Randu. Badannya juga beda mas. Badannya juga masih gitu. Berarti di sini sudah nyoba persilangan ke jenis genetik yang lain ya Pak? Ya, kita silakan sama non-pur ya. Ya, apa-apa. Ya mungkin kita masuk ke penjualan Pak. Dari Sinapom ini udah mencakup penjualannya kemana aja sih? Kita yang paling jauh kita Aceh, Jawa, Palembang, Jambi, Pekanbaru. Terus kemarin itu kita kirim lagi ke daerah Lahat, terus Cirawas, daerah Palembang yang sana ujung. Paling ini lainnya Jakarta sama Jawa. Nah biasanya untuk sekali penjualan itu rata-rata kira-kira berapa ekor Pak sekali pengiriman? Kita paling terbanyak kemarin ngirim 43 ekor seri F. Lampung Timur itu kemarin belum lama, bulan ini dah. Ini kita kirim kemarin 43 ekor ke Lampung Timur. Nah untuk harganya sendiri kira-kira di range berapa? Oh ya, untuk seri F biasanya kita jual di 4 juta. Yang untuk F1 untuk 4 juta. Di paling murah di 3,5, 4 juta. Paling mahal seri F itu di 15 juta. F5 tapi ya. Nah biasanya yang beli-beli ini peternak-peternak biasa apa memang ada peternak-peternak profesional yang nampung gitu Pak? Rata-rata peternak biasa tapi yang emang dia mengerti, sudah mempelajari akan bur ya. Jadi kadang petani biasa terus mereka belajar ternak bur, mereka lah yang beli. Untuk target pemasaran per bulannya kira-kira dari Sinapom itu ada nggak berapa ekor gitu per bulannya? Oh gitu ya. Ya. Kita sih karena kita breeding ya mas, sebenarnya kita nggak terlalu ngejar di target, tapi kita ngejar di anakan. Oke, kalau dalam per bulan ya kita minimal kita punya penjualan sekitar 20 ekor lah. 20 ekor baik yang silangan antara Jawa Randu dan Pur, yang murni ataupun yang seri F. Selama melakukan penjualan di komoditas kambing, kira-kira Pak menurut Bapak pengiriman atau konsumen yang mana yang sampai sekarang dia masih tetap membeli kambing Bapak ini dan seberapa menguntungkan kerjasama dengan konsumen tersebut? Oh, kalau yang sering masih jalan kita di Lampung Timur, di Metro Kipang mas, kita masih jalan. Terus sama yang dari Palembang, itu juga kita masih jalan. Jadi mereka emang suka ngembangkan juga, mereka juga jualan juga, jadi semuanya tetap jalan. Walaupun mereka beli juga mahal ya, dengan full blood gitu 43 juta ataupun 50 juta itu, tapi mereka juga masih oke. Dan di Lampung Selatan juga masih oke, mereka juga jalan, mereka juga ngembangkan juga. Kita juga ada asosiasi di IGBBA, Association Goat Indonesia itu kita juga bikinkan sertifikat yang dari asosiasi yang dari Australia. Dia emang udah terstruktur ya, di penjualannya juga. Oke baik, mengenai keuntungan yang dapat diraih oleh Sinapom ini hanya untuk kambing bur aja kira-kira berapa Pak? Keuntungan dari dulu belajar gitu. Kalau di 300 sampai 400-an juta ada. Karena kan kita walaupun ada kerugian terus anak-anakan yang kita jual tapi masih tetap
masih ada keuntungan. Dalam artian memang ini kuat ya Pak. Ya, Jual belikan. Karena memang ya ini apa namanya kambingnya dibreeding sendiri dan memang kambing burnya super gitu. Iya. Oke. Kita bahas tadi mengenai keuntungan Pak. Kita mungkin harus tahu juga mengenai kerugiannya. Kira-kira kerugian yang pernah dialami oleh Sinalfarm ini berapa gitu Pak? Aku pernah ngalamin kerugian itu kematian paling di sekitar 100-an juta. Kita pernah ngalamin kematian 2 pejantan, 1 betina. Ya kurang lebih di 120-an, 120 jutaan. 120 jutaan. Ya kerugiannya sangat besar. Tapi ya memang karena sudah hobi, memang ada ilmunya, kita tetap lanjut karena memang itu tadi namanya usaha ya. Iya. Baik, menurut Bapak kekurangan dan kelebihan dari beternak kambing bur ini apa sih? Kalau kekurangannya Mas ya, paling kalau kita import itu pasti birahinya nggak stabil kalau jantan. Tapi kalau betina kita is oke ya, nggak ada masalah. Dia juga birahi beranak nyaman. Cuman kalau orang petani-petani yang nggak telaten, dia import terus jantannya birahi pasti nggak kuat di situ, pasti dia pasti jatuh dan pasti kayak menyesal gitu. Nggak tahunya beli kambing bur mahal-mahal nggak birahi, ya itu ada satu dua. Tapi kalau dari segi keuntungan kita silangkan dengan PE dengan bur itu kita di kawan itu pernah nyetak rekor itu beratnya 156 kg. Usia 2,5 tahun itu beratnya 156 kg. Kalau di kita jarang sampai beranak Mas, karena rata-rata hamil udah beli orang. Jadi nggak sempat gede. Nah, mengenai kebuntingan pada betina, Pak, itu dibuntingkan oleh kegiatan secara alami atau memang udah ada teknis buatan buat ngebunting? Oh, kalau untuk kebuntingan kita pasti pakai alami, masih pakai cek ataupun pakai pasifika yang di sana. Kita rata-rata masih pakai cek karena untuk ngawinkan itu cek ini bisa sehari bisa 3 sampai 4 ekor. Dia bisa kuat untuk satu pejantan ini bisa 3 sampai 4 ekor. Ya kayak gini nih Mas, kita kawinkan. Ini nanti kalau udah hamil kita pisah gitu. Ini ceknya. Walaupun cek itu sempat kemarin ditawar 95 juta Mas. Kalau hitung-hitungan untung saya udah untung. Saya beli 70 juta sekarang ditawar 95. Tapi ya saya kepikir-pikir saya jual anaknya aja nanti 5 ekor udah 100 juta. Ceknya udah biarin aja. Saya sayang. Karena belum nemu yang bagus gitu. Mungkin ini kan kita namanya di wilayah itu ada peternak-peternak lokal ataupun di luar wilayah kita banyak sekali peternak-peternak berizin juga menggunakan. Mungkin ada nggak Pak strategi dari Sinalfarm ini dalam apa namanya berusaha di peternakan? Oke. Kalau untuk peternak-peternak yang baru ya Mas ya, kalau emang dia belum sanggup beli di full blood, belilah Jawa Randu dulu aja. Karena dari Jawa Randu kan bisa nyetak dari F1, nanti F1 dirubah jadi F2, F2 naik lagi ke F3, ke F4, F5. Nah, nanti hasil dari anak-anakan itulah baru dijual untuk beli full blood yang murni. Untuk perkawinan di Sinalfarm ini, kalau beli Jawa Randu dari sini, hamil dari sini, nanti bawa pulangkan udah beranak, dikawinkan lagi ke Sinalfarm nggak bakalan bayar. Walaupun berapa ekor pun kita gratiskan. Gitu, Mas. Jadi mau setar dari seri F boleh, kalau belum punya dari Jawa Randu harga 2,5 yang ambil dengan full blood pun bisa. Jadi memang ada beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan dalam genetik sih. Untuk itu juga salah satunya untuk menaikkan harga jualnya. Nah, kira-kira Pak mengenai rencana kedepannya untuk Sinalfarm ini rencananya sih kita untuk Sinalfarm nih Mas, paling kita akan nambah betina Mas, jelas. Nambah betina-betina itu karena bulat kita masih 3 ekor Mas gitu Mas. Terus kita akan ngelirik juga di pasar perah. Kita mungkin nanti datangkan sapera-sapera untuk nyusuin kambing-kambing bur yang beranak. Karena kan kebutuhan susu kita sehari bisa sampai 2 literan sehari. Kalau kita punya sapera sendiri mungkin kan nggak harus beli. Susu itu kan 25.000 seliter, kalau sehari 2 liter kan berarti udah 50.000. Kalau kita punya kambing sendiri kan nggak harus beli. Kita ngelirik pasarnya ke perah dan nambah betina full blood. Ya, intinya
lebih selagi ada peluang kita bisa berkecimpung di situ. Nah, mengenai kambing-kambing dan ternak-ternak yang ada di sini itu murni punya Bapak atau memang ada kelompok ternak? Oh, kita kalau ini kita bukan kelompok Mas ya, kita invest. Kayak kawan gitu punya duit dititipkan di sini, terus dia beli full blood, terus dititipkan sini kita yang ngerawatin gitu. Ada sebagian milik anggota dewan lah, sebagian dimasukkan ke Sinalform. Nah, ini mungkin salah satu faktor yang mungkin kadang jadi perhatian lebih bagi peternak, ini masalah limbah. Nah, ini kan tentunya entah itu dari segi feses atau pakan, kadang dari segi peternak-peternak lain kurang memperhatikan hal tersebut. Karena kan itu padahal hal-hal sekecil itu bisa mempengaruhi produktivitas kita. Nah, bagaimana dari Sinalform ini untuk menanggulangi hal tersebut? Kalau Sinalform sendiri Mas, kotoran kita langsung diambil ke pertanian ya, karena lingkungan kita kan pertanian ya. Jadi feses itu rata-rata langsung dibeli mereka. Kalau mereka yang ngambil sendiri itu 10.000 per karung, tapi kalau udah dikarungkan kita 15.000. Kita sih kemarin sebenarnya udah bikin fermentasi, tapi belum sempat kebikin aja fesesnya udah diambil orang ya. Jadi belum sempat bikinkan kita fermentasi untuk dihancurkan, baru dikasih itu malah udah diambil duluan. Ini Jack Junior ini juga suka mainan Mas Sampean. Jadi memang ini aktif-aktif ya Pak? Iya. Ya memang pintar-pintar ya kambing. Oke, mungkin ini mungkin sedikit closing statement. Apa tips dan trik agar kita bisa menjadi peternak sukses seperti Bapak? Juga mungkin bagi kaum milenial seperti kami mahasiswa, ada nggak Pak tips buat kita agar termotivasi banget buat peternak maju sebagai peternak? Oh gitu. Oke. Kalau untuk anak-anak muda yang milenial ya, jangan takut untuk peternak ya, karena peternak bur ataupun peternak kambing ataupun domba itu dimulai dari siapa aja bisa, dan mulai dari satu pun bisa, jadi jangan pernah takut gitu loh. Dan di peternakan ini belum banyak yang orang melirik peternak itu sebagai penghasilan, rata kan hanya sampingan. Tapi kenyataannya kemarin kawan juga peternak hanya sekitar 13 ekor kambing bur yang full blood, itu kemarin dia jual anakan tuh hampir tembus di 600 juta. Dia bisa umroh berangkat sekeluarga. Kan pemecahin rekor kan Mas, gitu. Di Sinalform ini rata-rata masih kita belikan untuk bikin kandang lagi, dan nambah betina. Jadi kalau untuk kaum milenial, ayolah beternak, jangan takut, mulailah dari apa aja, mau Jawa Randu, mau apa, karena potensi untuk ke depan dunia peternakan itu sangat bagus. Prospek sangat karena harga kambing bur juga masih bagus, dan kalaupun harga bur murah, kita cetak daging pun tetap mahal. Harga daging itu tetap 135.000, lebih mahal ketimbang daging sapi. Ini luar biasa ya, ini bisa menjadi peluang bagi kita, entah itu peternak rakyat ataupun mahasiswa peternakan nanti ke depannya untuk berwirausaha dan berkecimpung di bidang peternakan. Dalam artian memang prospek ini masih sangat kekurangan orang ya Pak ya, iya, masih untuk memajukan sektor peternakan kita di Indonesia. Baik, mungkin itu cukup dari materi podcast pada kali ini. Mungkin sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.